Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Imtazaz Ziyadut Taqwa NIM 206 2000106 dan Firnanda Putri Rahayu NIM 206 2000092 yang akan menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian macam-macam struktur organisasi. Menurut Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis pemerintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Perkembangan dalam berbagai bidang pada beberapa tahun terakhir menjadikan organisasi-organisasi mengadakan perubahan ataupun pembaruan terhadap bentuk struktur organisasinya. Berbagai desain struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal yang di atas, maka yang dimaksud dengan struktur adalah structure is the arrangement of interrelation of all the parts of the whole, manner of organization and contraction. Struktur adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa organization structure defines how the tasks are to be allocated, who report to whom, and the formal coordinating missions and interacted pattern and will be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi yang mengkoordinasi teknologi dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam konteks grup adalah standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikasi, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang atau pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai segmen organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Dan seperti yang disebutkan oleh Schermerhorn, 4 macam struktur organisasi sebagai berikut. Satu adalah struktur organisasi formal, 2 struktur organisasi informal, dan yang ketiga struktur organisasi tradisional. Dan yang selanjutnya adalah pandangan dalam menyusun struktur organisasi. Di dalam menyusun struktur organisasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Meninjau dokumen-dokumen perusahaan terkait menggali budaya perusahaan seperti visi, misi, dan strategi perusahaan. 2. Meninjau bagan perusahaan serta keseluruhan. Yang ketiga, meninjau susunan kerja. Yang keempat, mengelompokkan nama jabatan berdasarkan fungsinya dengan tujuan memudahkan peneliti mengenali susunan jabatan yang berlaku. Yang kelima, setelah mengelompokkan berdasarkan fungsinya, peneliti menyusun desain struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan konfirmasi dengan pihak manajemen. Sedangkan menurut artikel binakarir.com, pembentukan struktur organisasi pada era ini semakin mudah dengan memperhatikan beberapa perspektif. Yang pertama yaitu buat value, yang kedua visi dan misi perusahaan, yang ketiga yaitu analisis fungsi struktur organisasi pada perusahaan, yang ketiga buat job description secara detail, yang kelima right man on the right place. Yang di atas bisa membantu mengarahkan untuk membuat struktur yang lebih efektif dan berjangka panjang. Dan yang selanjutnya yang akan diterangkan oleh Imtazaz Ziyadut Taqwa tentang perencanaan SDM dalam desain organisasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu perencanaan SDM dalam desain organisasi. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan peningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang tidak tergantikan. Kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi tidak berarti jika tidak ada unsur manusia di dalamnya. Sebagai pelaksana dalam mengoperasikan teknologi tersebut, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tetap masih harus membutuhkan SDM yang mampu mengaplikasikan teknologi tersebut dalam praktek organisasi. Kualitas SDM yang seperti apa dan dalam jumlah berapa suatu organisasi harus merekrut dan memperkerjakan perlu adanya sistem perencanaan SDM yang baik dan terpercaya. Perencanaan SDM merupakan upaya memproyeksikan beberapa banyak karyawan dan macam yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Semua organisasi harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan zaman. Pada era seperti sekarang ini, masa depan sangat sukar diprediksi karena perubahan yang terjadi sangat cepat dan pasif. Dalam kondisi lingkungan, bisnis dan kompetitif kehidupan organisasi, bisnis dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan pasif. Derasnya arus perubahan membawa konsekuensi logis bagi perusahaan untuk selalu mengantisipasi dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, perencanaan SDM akan terjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. Organisasi yang tidak didukung pegawai yang sesuai baik dari aspek kualitas, kuantitas, strategi, dan operasional yang baik, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan sulit mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya di masa yang akan datang. Agar dalam pelaksanaan perencanaan SDM bisa berhasil, sedikitnya terdapat 4 aspek perencanaan SDM yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama beberapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang keempat, yaitu menjalankan program aksi. Seperti sudah diketahui, sangatlah tidak mudah dalam memilih orang yang tepat untuk duduk pada suatu posisi tertentu di organisasi dalam masa transisi semacam sekarang. Apalagi untuk menangani posisi yang sangat strategis bagi organisasi, di mana untuk melakukan hal tersebut diperlukan rekaman analisa informasi dari data yang dimiliki orang tersebut. Sejak masuk organisasi sampai dengan perencanaan pendidikan, serta kesempatan apa yang perlu diberikan kepada personil bila ingin memproyeksikan pada jabatan tertentu. Di samping itu, diperlukan juga sistem kesejahteraan yang optimal sesuai dengan prestasi yang dicapai agar orang-orang yang berprestasi dapat tetap dipertahankan kemampuannya dan keberadaannya di suatu organisasi dan juga meningkatkan kemampuan personil dengan menentukan pendidikan apa yang dibutuhkannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperlukan suatu sistem kepegawaian yang dapat memenuhi kebutuhan proses dan informasi tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang strategi yang harus dibuat untuk menunjang perencanaan SDM yang optimal, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang strategis, model perencanaan SDM, implementasi perencanaan SDM, peramalan SDM, alat dan teknik peramalan SDM, nilai dari perencanaan SDM, analisa jabatan, pendesainan pekerjaan, penstrukturan organisasional, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.